Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan semua, kita berjumpa lagi kembali dalam seri pengantar pengelolaan keuangan negara 2, yang kesempatan kali ini kita masuk ke tema kelima. Di tema kelima ini kita akan membahas tentang pengelolaan keuangan daerah dan juga keuangan desa. Insya Allah, pembahasan di tema ini akan kita bagi menjadi dua bahasan. Yang pertama, nanti kita akan bahas mengenai pengelolaan keuangan daerah. Nanti di bagian kedua, kita akan bahas tentang pengelolaan keuangan desa. Bedanya apa? Daerah di sini tentu yang kita maksud sebagaimana yang kita pelajari di bab tentang HKBD kemarin, yaitu pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota. Nah, di bagian satu ini mengenai pengelolaan keuangan daerah ini kita akan bagi menjadi kurang lebih 4 subtema, yaitu pertama adalah urgensi dan dasar hukum pengelolaan keuangan daerah. Yang berikutnya adalah mengenai seputar pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga nanti kita akan berbincang mengenai seputar APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dan terakhir kita akan sedikit paparkan mengenai definisi, jenis, serta klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Baik, langsung kita mulai saja dengan bahasan yang pertama mengenai urgensi pengelolaan keuangan daerah. Penting untuk kita pahami urgensinya agar muncul juga kepedulian kita, kesadaran kita, awareness kita untuk sama-sama mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Saya sedikit merefresh kembali beberapa materi kita di HKBD kemarin, baik di bagian pertama maupun di bagian kedua. Yang bagian pertama kita membahas mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, yang pasti kita ingat adalah bahwasanya setelah era otonomi seluas-luasnya ini berjalan mulai tahun 1999, kewenangan pemerintah daerah ini begitu luas. Kalau kemarin kita coba inventarisasi urusan-urusan pemerintah ini di luar urusan pemerintahan umum, kurang lebih ada 38 urusan pemerintahan. Nah, hanya 6 yang menjadi urusan absolut pemerintah pusat. Sedangkan yang 32 ini kita serahkan kepada pemerintah daerah melalui asas desentralisasi, yaitu 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non-pelayanan dasar, dan juga 8 urusan pilihan gitu. Nah, tentu kalau ini kita hubungkan dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita hubungkan dengan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana semua itu tentu ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Nah, dengan sebegitu banyak urusan pemerintahan yang kita serahkan ke Pemda, tentu harus didukung oleh manajemen pemerintah daerah yang baik, termasuk di dalamnya adalah manajemen keuangannya. Ini yang pertama yang harusnya menjadi kesadaran kita bersama. Dan berikutnya apalagi kalau kemudian kita iringi dengan bagaimana aliran sumber keuangannya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ini. Pertama ini kita kembali sama refresh, rekapitulasi sumber pendapatan APBD dari seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Yang mana ini menempatkan dana perimbangan atau dana transfer ke daerah ini masih menjadi porsi nomor 1 dari pendapatan APBD, kurang lebih hampir 60%. Di mana PAD sendiri hanya menyumbang kurang lebih 25%, dan sisanya adalah pendapatan lain-lain gitu. Dalam arti di sini kita pahami bahwasanya aliran
dana dari APBN ini kepada para pemerintah daerah ini sangat besar. Oleh karena itu, wajar kita harapkan agar pengelolaan keuangan ini di daerah kemudian berjalan dengan baik. Apalagi kalau kita lihat itu pun mayoritas mungkin di kisaran 70% barangkali bentuknya adalah DTU, dana transfer tetap, baik DAU maupun DBH, yang mana disalurkan kepada pemerintah daerah dengan block grant gitu. Diberikan sekaligus, di mana penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan di daerah masing-masing. Sehingga ini harus dikelola dengan baik. Dan berikutnya kalau kita lihat dari sisi rupiahnya, ini di tahun terakhir lebih dari 800 triliun rupiah, lebih dari sepertiga APBN ini kita peruntukkan untuk dana transfer ke daerah. Tentu ini jumlah yang luar biasa besar. Bahkan kalau kita runut mungkin di 2 tahun terakhir ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik ini, dana transfer ke daerah itu melampaui anggaran yang diperuntukkan untuk kementerian dan lembaga di pusat. Gitu. 20 tahun lalu atau 19 tahun lalu, di tahun 2001 ketika belanja ke daerah ini pertama kali muncul, dana perimbangan ke daerah ini hanya di kisaran 70-an juta. Sekarang sudah 800-an juta. Sudah naik 10 kali lipat lebih gitu. Kalau kita rata-rata dalam kurun waktu sekian belas tahun tadi, mungkin 12-13% pertumbuhannya di tiap tahun. Gitu. Nah ini tentu sudah barang tentu harus diiringi dengan kapasitas pengelolaan keuangan negara yang baik, yang mari kita awali dengan sama-sama meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan daerah. Baik, berikutnya kita akan berbicara mengenai dasar hukum pengelolaan keuangan daerah. Di level undang-undang, yang sebagaimana kita pelajari kemarin, pengelolaan keuangan daerah pertama kali adalah dengan adanya Undang-Undang 22 dan 25 tahun 99 tentang pemerintahan daerah dan tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, yang kemudian disusul dengan reformasi keuangan negara melalui 3 paket Undang-Undang Keuangan Negara 17 2003, 01 2004 dan 15 tahun 2004 juga gitu. Dan berikutnya disusul karena undang-undang tentang sistem utama keuangan negaranya diperbarui, juga diperbaruilah undang-undang mengenai otonomi daerah ini, juga dikarenakan adanya amandemen Undang-Undang Dasar terkait dengan sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Yang mana kemudian Undang-Undang 22 99 diganti menjadi Undang-Undang 32 tahun 2004 dan Undang-Undang 25 diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dan di tahun 2014 Undang-Undang 32 juga sudah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, di level aturan turunannya, petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknisnya kita bisa lihat. Pertama adalah PP 105 tahun 2000 ini tentang pengelolaan tanggung jawab keuangan daerah, yang kemudian diganti menjadi PP 58 tahun 2005 tentang kurang lebih yang sama. Dan kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri melalui keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 untuk menindaklanjuti PP 105 tahun 2000, yang ketika kemudian di tahun 2005 PP-nya diganti, keputusan Menteri Dalam Negeri juga diperbaharui dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006. Ini adalah peraturan tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan APBD,
penatausahaan keuangan daerah, dan juga penyusunan perhitungan APBD. Nah, peraturan Menteri Dalam Negeri ini kemudian juga sudah beberapa kali direvisi tanpa mencabut peraturan dari Menteri Dalam Negeri yang 13 tahun 2006, yaitu direvisi ke 59 tahun 2007, kemudian terakhir 21 tahun 2011. Nah, barusan tahun 2019 kemarin, PP 58 2005 sendiri juga diperbaharui dengan dicabut dengan PP 12 tahun 2019. Nah, boleh dibilang PP 12 2009 ini salah satu bentuk dari Omnibus Regulation gitu. Jadi menggabungkan lebih dari satu, jadi tidak sekedar menggantikan PP 58 2005 tadi gitu, tapi juga ada beberapa bahasan aspek-aspek baru yang dimasukkan ke situ gitu. Termasuk juga misalnya adalah mengenai barang milik daerah, kemudian badan layanan umum daerah, dan seterusnya. Nah, yang kita tunggu adalah berikutnya pembaruan peraturan Menteri Dalam Negerinya yang hingga saat ini belum keluar gitu. Sehingga sampai penyusunan APBD tahun 2020 ini masih mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2013 tahun 2006 serta peraturan-peraturan perubahannya. Nah, kurang lebih itu ya dasar hukum yang mendasari pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah ini gitu. Dan pada kesempatan ini kita akan lebih banyak berbicara mengenai pengelolaan keuangan daerah dalam arti yang lebih sempit, yaitu bagaimana APBD dikelola. Berikutnya kita akan coba mulai masuk ke pengertian keuangan daerah dan juga ruang lingkup keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Ini kalau kita tarik atau kita ingin kembali mengenai definisi keuangan negara kurang lebih sama. Hanya dalam lingkup yang lebih kecil, kemarin untuk level nasional, ini untuk level daerah. Gitu. Bagaimana dengan ruang lingkupnya? Mari kita lihat satu persatu ruang lingkupnya. Ada kurang lebih 6 ruang lingkup keuangan daerah. Yang pertama adalah hak daerah untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, serta melakukan pinjaman. Yang berikutnya adalah kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga. Berikutnya, lingkup keuangan daerah adalah penerimaan daerah dan juga pengeluaran daerah. Dan dua terakhir adalah masih dalam lingkup keuangan daerah, kekayaan daerah yang dikelola pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, alias BUMD, badan usaha milik daerah. Dan terakhir, kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan atau penyelenggaraan kepentingan umum. Ini pun sama, kalau kita ingat-ingat ruang lingkup keuangan negara, kurang lebih itemnya juga sama dengan ini, cuma lingkupnya di sini lebih sempit, yaitu pada level pemerintahan daerah. Lanjut, kita masuk ke pengertian pengelolaan keuangan daerah dan juga asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah di sini didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Nanti kurang lebih ini akan kita bagi menjadi 3 kelompok besar siklusnya. Yang pertama adalah perencanaan dan penganggaran, kedua adalah pelaksanaan anggaran, di dalamnya juga ada penatausahaan anggaran, dan terakhir adalah pelaporan dan pertanggungjawaban, termasuk di dalamnya pengawasan dari aparat pengawas pemerintah, baik yang intern maupun
yang ekstern. Lalu apa aja asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah? Kurang lebih ada sekitar 9 asas umum pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana yang terakhir ini tercantum dalam PP 12 tadi, tahun 2019, sorry. Mari kita cek satu persatu asas-asas tersebut. Yang pertama adalah taat kepada peraturan. Di sini yang dimaksud dengan taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan adalah pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Tidak boleh menyelisih ketentuan undang-undang tersebut dan juga tidak boleh membuat aturan yang bertentangan dengan aturan undang-undang yang mengatur mengenai keuangan daerah ini. Berikutnya, ini saya satukan 3 asas, yaitu efektif, ekonomis, dan efisien. Apa itu efektif? Efektif adalah pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dan hasil. Nanti akan dinilai efektivitasnya, sasarannya apa, keluarannya seperti apa, dan nanti outcome-nya atau hasilnya itu seperti apa. Kemudian ekonomis, yang dimaksud dengan ekonomis adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang paling rendah. Ekonomis lebih pada aspek input gitu, dalam arti bagaimana satu kegiatan atau satu program bisa jalan dengan input dengan kualitas yang paling sedikit, dengan kualitas yang paling bagus, tapi dengan harga yang paling rendah. Dan terakhir, asas efisien, yaitu pencapaian keluarannya maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk keluaran tertentu. Berikutnya adalah asas tertib. Apa yang dimaksud dengan asas tertib? Asas tertib adalah keuangan daerah dikelola secara tepat waktu, tepat guna, yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tertib ini juga terkait dengan efektivitasnya tadi, yaitu tepat guna, tepat waktu gitu, dan juga didukung dengan administrasi yang baik yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya, asas transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya terkait keuangan daerah. Berikutnya asas bertanggung jawab, yaitu perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 3 terakhir, yang pertama adalah berkeadilan. Yang dimaksud dengan berkeadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya. Kemudian berikutnya adalah asas kepatutan, yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional. Dan terakhir adalah asas manfaat untuk masyarakat. Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat. Demikian pengertian pengelolaan keuangan daerah maupun asas-asas umumnya. Dan inilah yang diharapkan menjadi dasar, menjadi pedoman bagi setiap aparatur di pemerintahan daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya. Berikutnya kita akan bicara mengenai organisasi pengelola keuangan daerah. Pertama kita akan bicara siapa saja sih pihak-pihak yang termasuk dalam lingkup pengelola keuangan daerah ini. Yang pertama adalah kepala daerah. Kepala daerah sebagai apa? Sebagai CEO di Pemda, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Berikutnya, sekretaris daerah. Sekretaris daerah ini kalau kita bicara jenjang ASN, maka di pemerintah daerah, di Pemda, ASN dengan karir tertinggi adalah seorang sekda, sekretaris daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah,
beliau ini menjadi koordinator pengelolaan keuangan daerah. Berikutnya adalah Kepala SKPKD, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Satuan kerja khusus yang tugasnya adalah menjadi pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD sekaligus sebagai bendahara umum daerah. Gampangnya disebut ini adalah menteri keuangannya satu daerah. Kemudian berikutnya adalah Kepala SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Ini para kepala dinas, para kepala badan, para kepala unit, dan seterusnya di luar kepala satuan kerja yang membidangi pengelolaan keuangan daerah tadi. Ini dalam pengelolaan keuangan daerah bertugas sebagai pejabat pengguna anggaran atau PA, pengguna anggaran yang kalau di pusat itu adalah menteri atau pimpinan lembaga negara. Berikutnya pejabat yang melaksanakan program atau kegiatan pada SKPD. Stafnya atau bawahannya kepala SKPD, kepala bidang, kepala seksi, dan seterusnya sampai ke level staf pelaksana. Ini selaku pejabat pelaksana teknis SKPD atau PPTK. Berikutnya, pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Ini adalah para pejabat yang kepala bagian, kepala subbagian, kepala seksi yang khusus membidangi tata usaha keuangan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, mereka ini selaku pejabat penatausahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD. Dan dua terakhir adalah bendahara, baik bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran, yang dua-duanya ada di SKPD. Bendahara penerimaan bertugas terhadap uang pendapatan daerah pada SKPD tersebut, sedangkan bendahara pengeluaran bertanggung jawab terhadap uang untuk keperluan belanja daerah pada SKPD tersebut. Lalu bagaimana dengan struktur organisasinya? Kurang lebih seperti ini. Yang tertinggi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yaitu kepala daerah, para gubernur, para bupati, dan para wali kota. Di bawahnya adalah koordinator pengelolaan keuangan daerah, yaitu Sekda tadi. Nah, kemudian ini sebagaimana di pusat, di bawah Sekda ini kita bagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah pengguna anggaran, yang kedua adalah bendahara umum. Nah, pengguna anggarannya adalah para kepala SKPD tadi, misalnya kepala dinas kesehatan, kepala dinas kebersihan dan pertamanan, kepala dinas pendidikan, kepala badan pendidikan pegawai misalnya, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada bendahara, ada kuasa pengguna anggaran, para pejabat di level bawahnya kepala dinas, kepala SKPD tadi, kemudian juga PPTK dan PPK SKPD tadi. Sedangkan di ini kita sebut sebagai pengelola teknis gitu ya, atau di pusat menjadi kementerian teknis gitu ya. Sedangkan di satu sisi yang menjadi pengelola keuangannya adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah, kita sebut sebagai pejabat pengelola keuangan daerah sekaligus menjadi bendahara umum daerah. Ini apa nama unitnya, apa nama satuan kerjanya? Perlu kita ketahui bersama bahwasanya satu pemerintah daerah itu adalah satu entitas yang otonom gitu. Jadi masing-masing boleh diperbolehkan oleh undang-undang untuk menyusun perda mengenai SOTK-nya masing-masing. Struktur organisasi dan tata kerja di masing-masing daerah gitu. Nah, termasuk juga unit atau persatuan kerja yang jadi PPKD ini namanya bisa macam-macam. Yang paling banyak dipakai adalah BPAKD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Ada juga yang pakai nomenklatur namanya BKD, Badan Keuangan Daerah. Ada juga yang menggunakan struktur dinas gitu, misalnya dinas pendapatan daerah dan juga pengelolaan keuangan daerah disatukan antara pendapatan dengan keuangan daerah dan sebagainya gitu. Yang jelas setiap daerah bisa beda-beda dan itu tidak masalah, memang diperbolehkan. Itu kurang lebih mengenai organisasi pengelola
keuangan daerah. Sekali lagi, ini sama dengan pusat. Pengguna anggaran tugasnya adalah menjalankan program, melakukan belanja, menagih jika belanjanya sudah terrealisasi gitu. Sedangkan BPKD, Bendahara Umum Daerah, tugasnya adalah melakukan pembayaran atas beban-beban bagian belanja daerah tadi, sebagaimana Menteri Keuangan di pemerintah pusat. Berikutnya kita akan mulai masuk ke pembicaraan seputar APBN. Kita sambungkan dengan pembahasan sebelumnya mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan pembahasan mengenai siklus pengelolaan keuangan daerah. Nah, pengelolaan daerah dalam arti sempit, pengelolaan keuangan daerah dalam arti sempit itu bisa kita artikan pengelolaan APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sehingga kalau ditanya seperti apa siklus pengelolaan keuangan daerah, maka dalam arti sempit, ya seperti siklusnya APBD. Seperti apa siklus APBD? Mari kita lihat bersama-sama. Kurang lebih ada 3 kelompok besar tahapan dalam siklus APBD yang tadi sudah sempat kita singgung. Yang pertama adalah perencanaan dan penganggaran. Yang berikutnya adalah pelaksanaan dan penatausahaan anggaran, dan terakhir adalah pelaporan pertanggungjawaban serta pengawasan tadi. Nah, berapa lama satu siklus ini berjalan? Yang pertama, di tahap pertama, perencanaan dan penganggaran ini adalah 1 tahun. T-1, 1 tahun sebelum anggaran itu dilaksanakan, sudah dimulai perencanaan dan penyusunan anggarannya. Berikutnya adalah 1 tahun juga untuk pelaksanaan dan penatausahaan anggaran, yaitu pada tahun anggaran yang dimaksud atau berkenaan. Gitu. Misalnya ini adalah APBD 2020, maka pelaksanaan anggaran ya selama 1 tahun fiskal di tahun 2020 mulai Januari sampai Desember tersebut. Dan terakhir adalah 6 bulan untuk pelaporan dan pertanggungjawaban yang meliputi kurang lebih 2 bulan pertama untuk penyelesaian pelaporan, menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah, kemudian sisanya adalah waktu bagi BPK untuk melakukan audit atau pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara. Sehingga kalau total kurang lebih membutuhkan waktu 2,5 tahun untuk satu siklus APBD dan satu siklus pula pengelolaan keuangan daerah. Nah, seperti apa APBD itu sendiri? Beberapa hal pokok yang dapat saya sampaikan di sini tentang APBD adalah, pertama, apa itu APBD? APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah itu adalah level peraturan yang disahkan melalui pembahasan dan persetujuan antara eksekutif dan legislatif di daerah, antara kepala daerah dimaksud dengan DPRD di daerah tersebut tentunya. Ini seperti sama kalau APBN pun harus disahkan antara legislatif dengan eksekutif, dengan pemerintah pusat dengan DPR RI. Nah, oleh karena itu makanya RAPBD ini harus diajukan oleh kepala daerah kepada DPRD setempat, kemudian harus disetujui atau disepakati bersama oleh kepala daerah dengan DPRD. Berikutnya setelah disetujui bagi pemerintah kabupaten maupun kota, RAPBD tersebut diajukan kepada gubernur untuk dievaluasi. Demikian juga untuk RAPBD pemerintah provinsi harus diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi, dan jika terpaksa RAPBD tidak disetujui oleh DPRD, maka APBD tetap harus ditetapkan, tapi bukan dengan perda. Level peraturan di bawahnya yaitu peraturan kepala daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati, ataupun peraturan wali kota. Nah, sebagai konsekuensinya, jika tidak disetujui oleh DPRD, boleh ditetapkan oleh peraturan kepala daerah, tapi ada batasannya, yaitu
pengeluaran yang dapat dibayarkan di tahun anggaran tersebut maksimal sebesar APBD tahun sebelumnya. Jadi kalau ada rencana kenaikan atau pengembangan baru, ini akan lebih terbatas jika RAPBD tidak setuju oleh DPRD setempat. Ini kurang lebih beberapa hal mengenai APBD yang perlu kita ketahui bersama-sama. Lalu bagaimana asas umum dalam penyusunan APBD? Yang pertama adalah APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Berikutnya, penyusunan APBD berpedoman kepada kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara KUA dan PPAS yang lebih muncul sering oleh media gitu ya. KUA dan PPAS. KUA itu adalah kebijakan umum anggaran, PPAS itu adalah prioritas dan plafon anggaran sementara. Jadi penyusunan APBD oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah tadi pedomannya ini. Sedangkan KUA dan PPAS sendiri berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah. Ini rencana kerja tahunannya pemerintah daerah. Kemudian APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ini kurang lebih sama dengan fungsi APBN. Saya harapkan teman-teman bisa merefresh kembali fungsi-fungsi anggaran pemerintah ini sebagaimana kemarin di fungsi APBN. Sedikit saya refresh, fungsi otorisasi itu adalah anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan. Fungsi perencanaan itu adalah anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berkenaan. Kemudian fungsi pengawasan, anggaran daerah itu akan menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan ditetapkan atau belum. Berikutnya fungsi alokasi, anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Sedangkan fungsi distribusi adalah kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan juga kepatutan tadi. Dan terakhir, fungsi stabilisasi adalah anggaran pemerintah daerah harus bisa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental bagi perekonomian daerah. Berikutnya APBD, perubahan APBD, dan juga pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda. Sebagaimana juga APBN, perubahan APBN, pertanggungjawaban APBN juga dengan undang-undang di level daerah dengan Perda. Tentu Perda tadi harus disepakati dan disetujui antara kepala daerah dengan DPRD. Berikutnya, semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Berikutnya, penerimaan daerah terdiri dari pendapatan dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran daerah terdiri atas belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah. Berikutnya, penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah. Dan tentu harus tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran yang sesuai dengan kepastian ketersediaan dananya dan juga tersedia dalam jumlah yang cukup. Berikutnya, seluruh penerimaan pengeluaran daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD. Yang dimaksud bruto di sini adalah tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat maupun pemerintah yang lain. Jadi dianggarkan dulu secara bruto, termasuk di sana ada pajak dan seterusnya. Kemudian satuan hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah. Dan terakhir, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan dalam masa 1 tahun anggaran.
sesuai dengan undang-undang. Sedikit saya balik ke poin E, semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang harus dianggarkan dalam APBD, alias tidak boleh off budget. Harus semuanya masuk APBD kalau memang ada nilai uangnya di sana, gitu, agar akuntabilitasnya terjaga. Berikutnya sedikit sekilas mengenai alur penyusunan APBD. Kurang lebih ada 6 tahapan ini hingga menjadi APBD yang diurus kurang lebih dalam waktu 1 tahun di T-1 tadi, di perencanaan dan penganggaran. Dari 6 ini yang dilakukan tiap tahun ada 4, yaitu RKPD, KUA PPAS tadi, kemudian RKA SKPD, kemudian diagregasi, dikumulasikan menjadi APBD, untuk kemudian diajukan dan disetujui bersama dengan DPRD. Sedangkan 2 yang lainnya ini tidak dilakukan setiap tahun, JMD tiap 5 tahun, PJP tiap 25 tahun. Ya. Kalau kemudian kita paparkan ke timeline-nya dalam T-1 penyusunan APBD ini, kurang lebih seperti ini tahapan-tahapannya. Beberapa yang perlu saya highlight, pertama adalah nota kesepahaman KUA PPAS itu kurang lebih di bulan Juni dan Juli gitu ya. Sehingga mulai saat itu Juli sampai dengan September, SKPD mulai menyusun RKA, rencana kerja anggaran SKPD tadi, yang kemudian diagregasikan menjadi RAPBD. Nah, pengajuan dan pembahasan RAPBD sendiri itu dilakukan di bulan Oktober sampai dengan November, kemudian di bulan harapannya sudah bisa disetujui, sepakati bersama dengan DPRD, kemudian di bulan Desember diajukan ke pemerintah level atasnya tadi, Pemprov ke Menteri Dalam Negeri, Pemkab Kabupaten ke Gubernur, untuk dilakukan evaluasi APBD, kemudian ditetapkan. Setelah ditetapkan, kemudian penyusunan daftar pelaksanaan anggaran di level SKPD disetujui, kemudian menjadi penetapan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Nah, ini kemudian sedikit beririsan nanti dengan APBN. Kenapa APBN juga oleh undang-undang ditetapkan di bulan Oktober. Ini untuk memberikan kesempatan bagi pemerintahan di daerah untuk bisa menindaklanjuti dana yang dialokasikan di APBN untuk transfer ke daerah ini, yang mana itu akan menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, sehingga ada kepastian dalam waktu 2 bulan itu dapat alokasi DAU sekian, DPA sekian, DAK sekian, itu yang akan dimasukkan ke dalam RAPBD dan dibahas bersama dengan DPRD untuk penggunaannya seperti apa. Jadi diharapkan dengan APBN sudah disahkan di bulan Oktober, kemudian pemerintahan daerah menindaklanjuti 2 bulan berikutnya untuk menyusun, mengajukan, dan mengesahkan APBD-nya masing-masing. Harapannya tidak sampai lewat tahun gitu ya. Udah disahkan sehingga begitu tahun anggaran berkenaannya berjalan, eksekusinya juga sudah bisa dimulai sesegera mungkin gitu. Apalagi nih bagi daerah-daerah yang tingkat ketergantungannya pada pemerintah pusat sangat tinggi. Sumber pendapatan daerahnya mayoritas dari transfer daerah dari dana rimbangan. Itu mayoritas yang ada di Indonesia. Makanya APBN juga harus sebisa mungkin ditetapkan di bulan Oktober, agar juga pemerintah daerah segera dapat kepastian. Kurang lebih itu untuk sekilas penyusunan APBD. Berikutnya kita akan coba melihat seperti apa sih APBD. Pertama adalah struktur ringkas APBD. Struktur ringkas APBD ini pertama terdiri dari pendapatan, kemudian belanja. Pendapatan dikurangi belanja ini akan dihitung sebagai surplus atau
defisit, kemudian surplus atau defisit ini akan ditutup dengan pembiayaan. Baik penerimaan pembiayaan, dalam arti kita menerima dana dari pihak lain, karena ini pembiayaan, maka di masa yang akan datang harus kita kembalikan, berbeda dengan pendapatan, maupun pengeluaran pembiayaan. Kita yang mengeluarkan dana untuk diserahkan kepada pihak lain. Gitu. Mungkin untuk tadi mengembalikan penerimaan pembiayaan yang kita terima sebelumnya, atau mungkin juga agar kita bisa memperoleh pendapatan maupun manfaat ekonomi yang lain di masa yang akan datang. Misalnya pemerintah melakukan penyertaan modal di BUMD, nanti dapat dividen, dan seterusnya. Nah, selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan ini kita sebut sebagai pembiayaan neto, yang kemudian kita kalkulasikan dengan surplus defisit. Terakhir selisihnya adalah silpa, sisa lebih perhitungan anggaran. Nah, ini contoh APBD saya ambil dari pemerintah Kota Jayapura gitu. Nah, ini APBD tahun 2019 masih mengikuti Permendagri 13 tahun 2006 tadi, yang secara klasifikasi pendapatan maupun belanjanya. Nanti kita lihat di belakang mengenai pendapatan dan belanja daerah akan ada sedikit perbedaan klasifikasi saja. Nah, kemudian bagaimana APBD itu dialokasikan dari sisi pelaksanaannya nanti. Nah, misalnya contoh di APBD Jayapura ini gitu ya, di belanjanya terutama ada belanja tidak langsung, ada belanja langsung gitu. Nah, belanja langsung inilah yang merupakan belanja yang dilaksanakan oleh SKPD atau oleh dinas-dinas teknis tadi. Oleh karena itu, maka di struktur anggaran SKPD yang muncul adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja modal. Yang melaksanakan eksekusinya ini adalah para SKPD. Belanja modal misalnya membangun jalan gitu untuk oleh dinas pekerjaan umum dan seterusnya. Nah, sedangkan jenis belanja lain yang tidak dianggarkan oleh SKPD ini yang melaksanakan adalah PPKD atau bendahara umum daerah tadi gitu. Misalnya apa? Misalnya belanja hibah. Itu yang melaksanakan hanya bendahara umum, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan maupun belanja tidak terduga atau belanja dana darurat. Nah, ini yang juga harus kita ketahui. Dari sisi pendapatan yang ada di SKPD tentu hanya ada PAD. Mereka hanya boleh menerima pendapatan yang berupa pendapatan asli daerah. Misalnya Dinas Perhubungan, yang mereka menerima retribusi terkait lalu lintas jalan dan seterusnya. Sedangkan di PPKD, jenis pendapatannya meliputi semua, baik yang dari PAD, kemudian pendapatan transfer dari pemerintah level atasnya, dan juga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dan terakhir pembiayaan tentu juga sama dengan pemerintah pusat yang boleh melakukan pembiayaan hanya bendahara umum negara. Pemerintah daerah pun sama yang boleh melakukan pembiayaan hanya BPKD. Ini kurang lebih contoh struktur ringkas dan juga alokasi APBD. Terakhir kita akan bahas ringkas saja mengenai pendapatan daerah, belanja daerah, dan juga pembiayaan daerah. Saya mulai dari pendapatan daerah. Dalam PP 12 tahun 2019 tadi, klasifikasi yang terbaru seperti ini. Ada sedikit perubahan. Kalau sebelumnya adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sekarang berubah, pendapatan asli daerah masih sama, klasifikasinya tetap seperti itu, sedangkan dana perimbangan berubah istilah menjadi pendapatan transfer. Dan lain-lain pendapatan yang sah tidak berubah. Demikian juga dengan jenis-jenis pendapatan asli daerah masih sama, ada pajak daerah, ada retribusi daerah, ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
dan juga ada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nah, yang sedikit berubah, ya memang di pendapatan transfer. Kalau sebelumnya kelompok besarnya disebut dana perimbangan, kemudian jenis-jenisnya ada DAU, DBH, dan DAK. Di PP yang terbaru dibagi menjadi dua kelompok lagi pendapatan transfer, berubah dari dana perimbangan menjadi pendapatan transfer. Yang pertama adalah transfer pemerintah pusat, yang kedua adalah transfer pemerintah daerah. Transfer pemerintah pusat sendiri dibagi menjadi dana perimbangan yang terdiri dari sebagaimana sebelumnya DAU, DAK, dan DBH, kemudian dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan untuk Jogja, dan dana desa yang sebelumnya masuk ke lain-lain pendapatan yang sah di PP 12 tahun 2019 masuk ke kelompok pendapatan transfer. Kemudian pendapatan transfer daerah meliputi pendapatan bagi hasil antar daerah dan juga bantuan keuangan dari daerah yang lain. Untuk layanan pendapatan yang sah masih sama, kecuali yang tadi beberapa yang digeser ke pendapatan transfer. Ya, tadi Jayapura kok masih struktur lama? Iya, karena tadi di depan sudah saya sampaikan untuk peraturan Menteri Dalam Negerinya belum ada pembaruan, belum disahkan pembaruannya, sehingga di tahun-tahun terakhir pun penyusunannya termasuk klasifikasinya masih mengacu ke peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006. Berikutnya tentang belanja. Belanja kalau di peraturan yang lama tadi belanja langsung dan belanja tidak langsung, ada dua kelompok. Di peraturan terbaru dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga, dan terakhir belanja transfer. Sedangkan jenis-jenisnya sama, pengelompokannya saja yang berbeda. Ada belanja pegawai, ada belanja barang jasa, ada belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, ada belanja operasional. Kemudian di belanja modal ini hanya dibagi-bagi menurut jenis belanja modalnya, yaitu tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi dan jaringan, kemudian aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. Di belanja transfer juga belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan, sama seperti sebelumnya. Pengantarannya pun sama, belanja pegawai, belanja barang, jasa, dan belanja modal dilaksanakan oleh SKPD, sedangkan belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, transfer itu dilaksanakan oleh PPKD, oleh Bendahara Umum Daerah, termasuk belanja tidak terduga. Nah, terakhir pembiayaan daerah. Pertama adalah penerimaan pembiayaan yang terdiri dari silpa, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan yang lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini yang sifatnya harus dikembalikan, itu adalah penerimaan pinjaman daerah. Sedangkan yang lain itu tidak dikembalikan. Justru ini adalah sesuatu yang kita tarik lagi di kemudian hari, setelah sebelumnya kita membentuk dana cadangan, setelah kita sebelumnya membentuk BUMD misalnya, atau setelah kita memberikan pinjaman kepada daerah lain. Sedangkan pengeluaran pembiayaan meliputi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, kemudian penyertaan modal pemerintah ini ke BUMD, kekayaan daerah yang dipisahkan, kita keluar biaya, kita mengeluarkan dana ketika menyertakan modal. Nanti kalau kita lepaskan kepemilikan kita di BUMD tersebut, maka menjadi penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian juga membentuk dana cadangan, misalnya deposito di bank untuk keperluan tertentu kita cadangkan dana APBD gitu kan. Tapi harus prudent, jangan sampai dananya mandek di situ, idle di situ. Nah, begitu butuh kita cairkan.
menjadi penerimaan pembiayaan. Kemudian pemberian pinjaman kepada daerah lain. Pas sudah jatuh tempo, kita tagih dibayar ke daerah kita, maka menjadi penerimaan pembiayaan. Sedangkan satu terakhir adalah pengeluaran pembiayaan lainnya. Nah, yang tidak ngeling ini tinggal silpa, yang I-nya kecil. Jadi kalau kita lihat di struktur ringkas APBD tadi, di paling bawah ada silpa, semuanya huruf gede. Nah, apa bedanya? Kurang lebih seperti ini agar teman-teman tidak bingung. Sebenarnya ini hal yang sama, cuma beda periodenya saja. Gitu. Silpa dengan I besar yang berada di paling bawah APBD, yang mana itu adalah selisih perhitungan antara surplus defisit dengan pembiayaan, itu adalah sisa lebih perhitungan anggaran di akhir tahun dari anggaran tersebut. Misalnya di tahun 2019, silpa yang I-nya besar adalah sisa perhitungan anggaran di 31 Desember 2019. Nah, silpa dengan I besar ini akan menjadi silpa awal tahun di anggaran berikutnya. Nah, mana ketika sudah menjadi silpa awal tahun di tahun anggaran berikutnya, I-nya berubah jadi kecil. Misalnya tadi, sisa lebih perhitungan anggaran untuk tahun 2019 ditulis di paling bawah, silpa pakai I besar, masuk ke tahun 2020, dia akan menjadi penerimaan pembiayaan yang namanya silpa dengan I kecil. Yang mana itu adalah anggaran dari tahun sebelumnya. Silpa dengan I kecil selanjutnya akan dimasukkan seluruhnya sebagai penerimaan pembiayaan APBD tahun berjalan. Jadi kalau APBD tahun 2020, silpa I kecil adalah silpanya 2019, silpa I besar adalah silpa akhir di 31 Desember 2020. Demikian juga dengan 2019. Silpa I kecil adalah silpa di 31 Desember 2018 tahun sebelumnya. Silpa I besar adalah perhitungan akhir anggaran di 31 Desember 2019 kalau itu anggaran tahun 2019. Itu sedikit pembahasan kita mengenai pengelolaan keuangan daerah. Jadi baik yang mulai dari urgensi dan dasar hukum, mulai seputar pengelolaan keuangan daerah, kemudian seputar APBD, dan terakhir terkait jenis-jenis belanja, jenis-jenis pendapatan, dan jenis-jenis pembiayaan pemerintah daerah. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Silahkan didalami pengantar materi ini. Terima kasih.